Di balik tawa dan canda mereka tersembunyi kekuatan magis dan kebijaksanaan kuno. Mereka bukan sekedar pelayan, tetapi juga penjaga keseimbangan alam semesta. Siapakah sebenarnya Punokawan Bali? Mengapa kehadiran mereka begitu penting dalam pertunjukan wayang? Bersiaplah karena kita akan mengungkap misteri di balik sosok legendaris ini dalam Punokawan Bali. Pulau Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia yang mempunyai beragam budaya tradisi yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satu seni tradisi yang masih bertahan adalah seni pertunjukan wayang kulit. Wayang dalam seni rupa Hindu merupakan tokoh yang berperan dalam wiracarita seperti Ramayana dan Mahabharata yang dimainkan oleh seorang dalang dalam pertunjukan yang dasarnya bermuatan pesan pendidikan. Setiap pertunjukan wayang selalu ada punakawan. Bukan hanya di tanah Jawa saja pertunjukan wayang memiliki punakawannya. Akan tetapi di daerah lainnya juga terdapat punakawannya, seperti contohnya di Pulau Bali yang juga memiliki punakawannya sendiri, di mana tugas punakawan ini pun juga sama. Bentuk tokoh punakawan dalam wayang Pulau Bali tidak proporsional, ditampilkan dengan gaya karikaturistik, unik dan lucu. Punakawan di Bali disebut juga parkan atau pak, dan kata pak ini memiliki pengertian dekat. Yang dimaksud dekat di sini adalah abdi yang dekat, taat atau patuh terhadap raja atau tokoh yang menjadi tuannya. Nah, sifatnya ini penurut, jujur, dan setia serta tabah merupakan ciri dari tokoh parkan ini. Punakawan dalam wayang Bali dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Tengen dan kelompok Kiwo. Dalam budaya Jawa ditemukan bentuk klasifikasi alamiah, yaitu dalam pandangan alam yang serba dua namun satu. Dikenal dengan klasifikasi dualitas seperti kanan kiri, besar kecil, gelap terang, dan sebagainya. Klasifikasi ini didasari oleh paham agama asli yang bercorak dualistik, dan hal ini sering disimbolkan dengan Bapa Akasa, Ibu Pertiwi, Padang Peteng, Lanang Wadon, Hidup Mati, dan sebagainya. Dalam kosmologi Hindu, punakawan ini adalah perlambang dari Rua Bineda. Mereka mempunyai pertentangan watak dan karakter fisik yang sangat signifikan, namun mereka tetap seiring sejalan sebagai sepasang punakawan. Konsep dualistik ini terdapat pada pewayangan Bali yang ditunjukkan oleh tokoh kanan atau tokoh tengen, yaitu Tualen dan Merdah, serta tokoh kiri atau Kiwo, yaitu Sangut dan Delem. Nah, adapun keempatnya ini mewakili sikap manusia pada umumnya, yang akan digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, Tualen. Tualen atau Malen berasal dari kata tua. Karakternya ini mirip dengan Semar pewayangan Jawa. Dalam pewayangan Bali, Tualen digambarkan seperti orang tua berwajah jelek, kulitnya berwarna hitam, namun di balik penampilannya tersebut, hatinya ini sangat mulia, perilakunya sangat baik, tahu sopan santun, dan sering memberi petuah yang bijak. Tualen bersikap tidak tahu, dirinya tahu. Ia kontemplatif, murni bersandar pada batin, sederhana, dan penuh kearifan. Tidak pernah memaksakan absolutisme yang sebenarnya hanyalah kebenaran ego. Ia memiliki sifat ulas asih dan bijaksana, setia pada pemimpinnya, dan selalu memberi nasihat kebijakan apabila ada tokoh yang berbuat salah atau keliru. Yang kedua, Merdah. Merdah menurut masyarakat Buleleng merupakan adik Tualen. Namun menurut tradisi Bali Tengah dan tradisi masyarakat Bali umumnya, Merdah merupakan putra Tualen. Dalam pertunjukan wayang, Merdah selalu tampil dengan Tualen yang bertugas sebagai penasihat orang yang ada dalam jalan kebenaran atau abdi pada tokoh Pandawa.
Tokoh ponakan Merdah digambarkan sebagai pemuda yang memiliki tubuh cebol, bersifat gagah berani, dan selalu berpatokan pada kebenaran. Nah, si Merdah ini memiliki warna kulit yang coklat. Merdah bersikap tahu dirinya tahu. Ia paham, berani, dan penuh dengan kepercayaan diri dan berpengetahuan luas. Sayangnya, ia cenderung tergoda memaksakan sikap dan pikirannya. Dari Merdah, orang Bali belajar bahwa sekalipun pemikiran kita benar dan lurus, kalau dipaksakan ke orang lain, cara memaksa ini akan mengundang perdebatan. Nah, melalui sosok Merdah, bahwa kebenaran harus dijalankan dengan cara-cara yang benar. Yang ketiga, Sangut. Sangut bersikap tahu dirinya tidak tahu. Ia tidak paham namun menerima ketidakpahamannya. Ia mengakui kelebihan orang lain dan penuh dengan pertimbangan. Sangut dalam melakukan pewayangan dilukiskan berbibir monyong dan berkulit kuning. Di antara punakawan, Sangut tubuhnya kurus tetapi perutnya besar. Dalam pertunjukan wayang, Sangut sering muncul dengan delem dalam melakukan dialog penuh lelucon tetapi terselip nasihat tentang hidup dan pergaulan. Yang keempat, Delem. Delem bersikap tidak tahu dirinya tidak tahu. Ia tidak tahu tapi merasa tahu. Tidak tahu tetapi tidak menerima pengetahuan orang lain. Angkuh dan congkak di depan orang dan tidak bisa mengukur diri. Delem yang selalu pongah atau tidak tahu diri dan sangat percaya diri dalam ketidaktahuannya sehingga selalu dijadikan bahan tertawaan sekaligus bahan refleksi atas kebodohan yang terdapat dalam batin umat manusia. Delem digambarkan bermata juling, lehernya gondok dan tubuhnya pendek. Dalam pewayangan, kulitnya berwarna merah tua. Delem bersifat angkuh, sombong, licik, dan suka omong kasar. Di hadapan para kesatria atau para raja, ia selalu tunduk. Namun kepada orang yang lebih muda, ia sangat sombong. Dalam pewayangan Bali, Sangut dan Delem berada dalam pihak antagonis yaitu Kurawa. Ia selalu mencoba menuntun Kurawa ke arah kebaikan. Tapi ingatlah, kekalahan bukanlah berarti kegagalan. Kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Dan untuk mendapatkan sebuah kemenangan diperlukan banyak perjuangan. Perjuangan yang dilakukan tidaklah selama-lamanya berjalan mulus. Perlu ada kerikil supaya kita lebih berhati-hati. Jika dibedah filosofi tiap karakter punakawan Bali ini akan menunjukkan sifat manusia sesungguhnya. Nah, contohnya ini kita mulai dari Tualen. Tualen yang memiliki filosofi tidak tahu dirinya tahu. Hal ini bermakna ia memiliki pengetahuan. Ia tahu akan pengetahuan tersebut, namun ia akan menempatkan diri kapan seharusnya bersikap tahu dan tidak tahu. Kebijakannya menunjukkan penempatan dengan siapa ia berbicara. Ia tidak sombong dengan ilmu jika berbicara dengan orang yang di bawahnya dan menerima pengetahuan baru dari orang yang di atasnya. Berbeda halnya dengan Merdah yang memiliki filosofi tahu dirinya tahu. Ia tahu dan memiliki pengetahuan tersebut namun tidak bisa menempatkan dirinya di mana ia berada. Merdah belum bisa menempatkan dirinya dengan siapa ia berbicara. Omongannya selalu tinggi dan sok tahu, walaupun ia memang tahu. Karakter berikutnya yaitu Sangut. Ia memiliki filosofi, ia tahu tetapi tidak tahu. Sangut tidak memiliki pengetahuan yang cukup, bahkan bisa dibilang tidak tahu. Tetapi yang ia utarakan seperti orang yang tahu. Hal ini mengisyaratkan manusia yang ilmunya sedikit tetapi bicaranya ini sangat besar. Namun akan berbeda dengan karakter terakhir yaitu Delem. Ia bermakna tidak tahu, ia memang tidak tahu. Delem dalam kesehariannya selalu berbicara yang omong kosong. Ia tidak memiliki ilmu pengetahuan tersebut, bahkan yang ia utarakan pun tidak sesuai dengan kebenaran. Banyak masa kini manusia seperti halnya Delem.
Ia sebenarnya tidak tahu dan omongannya pun salah semua dan selalu menganggap itu benar. Nah, gimana? Sekarang sudah tahu kan punakawan Bali itu siapa saja dan maknanya seperti apa? Jika ada sesuatu yang salah dan ingin dikoreksi, jangan lupa coret-coret di kolom komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info tentang seni dan budaya. Saya Hendro Art, thank you dan goodbye.